Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin kisah yang luar biasa. Tentang seorang pria yang punya segalanya. Kekayaan, ketenaran, masa depan yang cerah, tapi malah memilih buat ninggalin itu semua. Yap, ini dia kisah Charles Studd dan sebuah iman yang sama sekali nggak menyanyiakan hidup. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin dalam banget nih buat kita semua. Apakah hidupmu bakal sia-sia? Pertanyaan ini, jujur aja, jadi inti dari seluruh cerita yang akan kita bedah bareng-bareng. Gini deh, kita semua tahu kan, gampang banget kita kejebak ngejar hal-hal yang sifatnya sementara, kekayaan, popularitas, kenyamanan, ya semua itu. Menurut sumber kita, justru inilah resep jitu untuk hidup yang, ya akhirnya jadi sia-sia. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Judulnya aja udah bikin mikir. Hidup yang sia-sia. Nah, kita akan lihat konsep ini lewat contoh hidupnya Charles Studd. Yuk kenalan dulu sama tokoh utama kita, Charles Studd. Dan dia ini bukan orang sembarangan loh. Coba bayangin, di zamannya dia itu ibarat superstar kriket. Terkenal se-Inggris raya. Bukan juga itu, dia juga dari keluarga bangsawan yang kaya raya. Masa depannya? Wah, udah dijamin cerah banget. Intinya, secara duniawi, dia punya semuanya. Lengkap. Nah, disinilah ceritanya jadi benar-benar gila. Tepat di puncak kesuksesannya, Studd bikin pilihan yang bikin semua orang melongo. Kita masuk ke bagian kedua, meninggalkan segalanya. Ini soal iman yang radikal banget. Coba deh lihat perbandingannya. Kontrasnya tajam banget kan? Ketenaran, dia tukar dengan pelayanan. Kekayaan warisan, dia ganti dengan penderitaan di ladang misi. Dan hidup nyaman sebagai bangsawan ditukar dengan sebuah makna yang abadi. Ini bukan keputusan kecil-kecilan loh, ini benar-benar revolusi total dalam hidupnya. Terus, apa sih yang bikin dia nekat ngambil keputusan seradikal ini? Nah, prinsip inilah intinya. Ayat dari Matius ini seolah-olah ngomong langsung ke dia. Jadi pengingat kalau harta di dunia ini ya cuma sementara. Dan bagi Studd J, ini bukan sekedar kata-kata indah di Alkitab. Ini panggilan yang dia jawab dengan segenap hidupnya. Jadi, inilah definisi hidup yang sia-sia menurut dia. Hidup yang cuma muter-muter buat diri sendiri. Dia sadar akan sebuah paradoks yang besar banget. Makin kita berusaha nyimpen hidup buat diri kita sendiri, justru makin kita kehilangan hidup itu. Nah, kesadaran inilah yang kemudian ngebentuk filosofi hidupnya yang khas banget. Yuk kita lihat di bagian ketiga, hanya satu kehidupan. Ini prinsip iman yang dipegang erat sama Studd. Ini dia nih, kutipannya yang paling terkenal. Sebuah kalimat yang udah menginspirasi banyak banget orang. Hanya satu kehidupan akan segera berlalu. Hanya apa yang dilakukan untuk Kristus yang akan bertahan. Dalam banget ya. Ada kekuatan luar biasa dalam kesederhanaan kalimat ini. Sebuah tamparan lembut yang ngingetin kita betapa singkatnya hidup ini. Jadi maksudnya apa? Poin utamanya tuh ini. Bagi Studd, iman itu bukan kerjaan paruh waktu. Dia percaya Kristus itu layak dapat yang terbaik dari kita. Bukan cuma sisa-sisa waktu setelah kita capek kerja atau sisa-sisa energi pas weekend. Bukan, tapi seluruh hidup kita. Dan kalau kita lihat dasar Alkitabnya, ya di sini nih mirip banget sama yang Rasul Paulus bilang. Buat Studd, inti dari keberadaannya, tujuan hidupnya sekarang sepenuhnya nyantol sama Kristus. Hidup itu bukan lagi soal aku, tapi soal dia. Tentu aja ya, komitmen yang total kayak gini pasti ada harganya. Nah, ini membawa kita ke bagian 4, setia dalam penderitaan. Ini soal harga dari sebuah ketaatan. Pelayanannya itu membawa dia keliling dunia ke beberapa tempat yang paling sulit di masa itu. Mulai dari Tiongkok, lanjut ke India, dan terakhir ke pedalaman Afrika. Jelas ini bukan jalan-jalan ya, setiap tempat itu penuh dengan penyakit, kesulitan, dan bahaya yang nyata banget. Dan harga yang harus dia bayar itu mahal banget. Kesehatannya hancur lebur karena kondisi yang super keras. Tapi yang luar biasa apa? Di tengah semua penderitaan fisiknya, nggak ada satupun catatan yang bilang dia pernah nyesel. Sama sekali, ketaatannya justru ngasih dia tujuan yang jauh lebih besar dari rasa sakitnya. Terus, gimana caranya dia bisa bertahan? Kuncinya ada di cara dia memandang semua itu. Dia ngelihat penderitaannya di dunia ini sebagai sesuatu yang ringan dan sementara aja, kalau dibandingin sama kemuliaan kekal yang nunggu dia. Jadi, dengan fokus ke tujuan akhir, kesulitan yang sekarang jadi bisa dia tanggung.
Itulah yang bikin dia kuat. Lalu, apa sih dampak dari kehidupan yang seradikal ini? Yuk kita lihat warisannya di bagian kelima, warisan sebuah iman. Sebuah warisan yang menggerakkan banyak orang. Warisan terbesarnya itu bukan gedung atau organisasi loh, tapi sebuah tantangan. Dia itu kayak menantang kekristenan yang adem ayem, yang nyaman-nyaman aja di zamannya. Dia jadi suara yang mengganggu, yang manggil orang-orang buat keluar dari zona nyaman mereka dan ngejalanin iman yang otentik. Jadi, iman yang dia hidupi dan tularkan itu bisa kita rangkum jadi 3 kata ini. Berani, artinya berani ambil resiko. Total, nggak pakai nanggung-nanggung. Dan taat. Taat sama panggilan Tuhan, nggak peduli harganya apa. Pada akhirnya, hidup Stud itu kayak perwujudan nyata dari ayat ini. Dia nggak cuma ngasih duit atau waktu. Dia mempersembahkan seluruh dirinya, badannya, jiwanya sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Di sini ceritanya bergeser dari Charles Stud ke kita. Bagian ke-6, panggilan untuk Anda. Pertanyaannya sekarang, gimana dengan hidup kita? Inti pesan dari Stud ya untuk kita hari ini tuh ini. Hidup ini terlalu berharga buat dihabisin cuma untuk diri sendiri. Dan hidup ini terlalu singkat untuk dikasih setengah-setengah ke Tuhan. Ini nih yang akhirnya membawa kita ke pergeseran cara berpikir yang mendasar. Kita kan sering banget ya pusing mikirin seberapa panjang umur kita. Tapi kisah Stud ini maksa kita buat nanya hal lain. Hidup kita ini buat siapa? Bukan lagi berapa lama kita hidup, tapi untuk siapa kita hidup. Nah, itulah pertanyaan yang sesungguhnya. Kita tutup dengan paradoks besar dari iman Kristen yang terangkum dalam kata-kata Yesus ini. Charles Stud, kalau menurut standar dunia, dia kehilangan hidupnya. Kekayaan, ketenaran, kesehatan, semuanya. Tapi justru dengan cara itu, dia menemukan kehidupan yang sejati. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dalam hidup kita masing-masing, apa sih yang lagi kita genggam erat-erat buat diselamatkan? Dan apa yang mungkin udah waktunya buat kita lepaskan?